كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak serta saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, marilah sejenak kita sedikit nanti mengulas atau membahas atau mentadaburi satu ayat Allah yang mulia, yaitu yang terdapat dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Surat Al-Hasyr ayat 18 ini dimulai dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi seruan ini dikhususkan pada orang yang beriman, tidak didahului dengan ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Saya yakin seyakin-yakinnya bahwa kita semua yang ada di sini merupakan orang-orang yang beriman. Karena itu kita dengan tertib, dengan khusyuk melaksanakan sholat. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18 ini, pertama Allah menyeru, mengingatkan kembali kepada kita agar bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Nah, dalam takwa itu ada unsur takutnya, ada unsur pengharapannya, ada unsur cintanya kepada Allah. Ada unsur takut, ada unsur pengharapan, khauf, takut kepada Allah, takut kepada azabnya, takut kepada neraka. Jangan sampai ada dulu yang pernah mengaku pemuda calon neraka. Nah, masya Allah, innalillahi wa inna. Dikiranya neraka itu sesuatu yang indah, bahkan diplesetkan. Wah, di neraka itu banyak artis. Masya Allah, dikiranya ada kesenangan, tidak tersisa sedikit pun kesenangan, kebahagiaan yang ada di neraka. Neraka itu tempat yang sangat menakutkan, sangat menyedihkan, sangat menyengsarakan. Jadi jangan dianggap sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Karena itu kita ada rasa khauf, roja. Kita pasti punya pengharapan bahwa Allah itu Maha Pengampun. Mohonlah pada Allah. Kalau kita berdosa kecil, segera beristighfar. Kemudian kalau berdosa besar pun tidak boleh sedikit pun ada rasa putus asa. Karena Allah itu pada dasarnya akan mengampuni dosa kita semua, dengan catatan kita ridho, ikhlas, sadar sesadarnya memohon ampunan Allah. Kemudian yang paling penting di sini adalah Allah itu karena saking sayangnya kepada kita mengingatkan wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri kalian itu memperhatikan apa bekal yang sudah disiapkan, apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat nanti. Jadi di sini Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang mengingatkan, hei jamaah Masjid Al-Azhar Sentra Primer, mungkin kalau diterjemahkan gitu, hei ingat
Sudahkah kalian berbekal apa yang sudah kalian persiapkan untuk nanti akhirat? Sementara akhirat itu hanya 1 hari di akhirat, kalau dikonversikan dengan waktu di alam dunia itu 1000 tahun. Coba bayangkan, berada dalam kesengsaraan, berada dalam kepahitan, berada dalam kesakitan dalam waktu yang sangat lama. Na'udzubillah. Karena itu Allah dengan kasih sayangnya mengingatkan, sudah siapkah amalnya? Kalau masih kurang, kalau memang setelah dievaluasi, aduh ini amal saya itu masih minim, tingkatkan. Karena Allah masih membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada kita. Selama hayat di kandung badan, masih diberi kesempatan untuk menambah amal kebaikan. Selama hayat di kandung badan, kita masih tetap diberi kesempatan oleh Allah untuk memohon ampunan Allah. Sebanyak apapun dosa kita yang kita lakukan, jangan putus asa. Jangan kepalang tanggung. Kalau kita putus asa, justru berarti kita sudah menyiapkan diri kita untuk diceburkan di kawah yang sangat menakutkan, yaitu alam neraka. Karena itu, dengan peringatan dengan yang diingatkan oleh Allah, mumpung kita, nyawa kita masih ada, masih berada dalam tubuh kita, mari bersama-sama meningkatkan amal kebajikan. Sholatnya kalau sudah tertib, lebih ditingkatkan keikhlasannya, kehusuannya. Kalau masih belang bentong, apalagi lebih ditingkatkan lagi. Demikian pula kalau masih punya harta, punya rizki, jangan lupa salah satu yang akan menolong kita di akhirat nanti selain sholat, selain puasa, selain itu sedekah, infak. Kemudian amalan-amalan yang kelihatan kecil tapi mempunyai nilai yang sangat besar, jangan dilupakan itu. Setelah sholat, istighfar 3 kali. Udah dicontohkan oleh Rasul itu. Tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33. Itu amalan yang ringan, tidak sulit. Belum lagi baca ayat kursi. Ya, surat Al-Baqarah ayat 255, satu ayat. Ayat yang sangat mulia. Dikatakan oleh Allah bahwa itu ayat yang paling mulia, karena terkumpul dalam satu ayat tersebut ada tauhid rububiyahnya, ada tauhid uluhiyahnya, dan ada tauhid asma wa sifat. Karena jangan lupa, setiap selesai sholat baca, kemudian amal-amal yang lain. Begitu juga dosa, jangan dibiarkan. Ada ulama yang mengatakan bahwa tidak ada dosa besar selama istighfar selalu diucapkan. Sebaliknya tidak ada dosa kecil bila diterus-teruskan. Jadi baik itu dosa besar, insya Allah akan hilang dengan memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah, mengakui kesalahan. Sebaliknya, kalaupun ada dosa kecil, jangan dibiarkan, segera hapus. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan kita tergolong orang yang beruntung, yaitu orang yang diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke alam surga, dan itulah orang yang sesukses-suksesnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.